Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini tuh sungguh sangat inspiratif. Mungkin kita bisa merefleksikannya dari pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana orang pada waktu masa pandemi itu ketika ingin masuk gereja harus dicek satu-satu, harus mengantri, harus mempersiapkan segala hal dan lain sebagainya. Atau mungkin juga Anda mungkin dalam suatu event tertentu ingin menghadiri konser tertentu, atau ada sel besar-besaran di sebuah swalayan ataupun toko, Anda rela mengantri pelan-pelan melalui pintu yang sempit, dan pada akhirnya Anda akan mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Kira-kira gambaran Injil ataupun kisah yang ditampilkan kepada kita hari ini ya seperti itu. Bagaimana kita mencoba untuk setia, kita mencoba untuk bertekun melalui pintu yang sempit sampai pada akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun menjadi pertanyaan bagi kita adalah, loh, bukannya Tuhan itu menghendaki kita semua itu selamat? Lalu kenapa pintu surganya itu hanya kecil? Kalau memang menghendaki semua manusia itu selamat, harusnya kan pintu itu dibuka lebar-lebar. Kalau begitu berarti Tuhan Yesus tidak konsisten dong dengan ajarannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebenarnya tidak ada yang kontradiksi dalam ajaran Yesus. Yesus memang hendak menyelamatkan semua manusia. Kita perlu memahami teks ini dalam konteks demikian. Allah senantiasa ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi dengan kebebasannya, manusia kerap kali memilih untuk menjauh dari Allah. Jadi sebenarnya Tuhan itu membuka lebar-lebar pintu keselamatan. Tetapi pintu yang lebar ini, pintu keselamatan ini, terlihat semakin kecil oleh manusia karena dikalahkan oleh tawaran-tawaran setan, oleh pintu setan yang nampak lebih indah, yang nampak lebih menyenangkan, yang nampak lebih memuaskan. Jadi intinya, selebar apapun pintu surga akan terlihat kecil di mata manusia yang pandangannya, yang orientasinya masih memilih pintu-pintu neraka yang kelihatan jauh lebih menarik dari pintu surga itu. Yesus mengatakan dengan sangat jelas
berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu. Karena memang harus disadari bahwa jalan menuju ke pintu neraka itu jauh lebih menarik dan jauh lebih memikat. Setan itu tahu apa yang menjadi titik lemah kita, apa yang membuat kita terbuai dengan kesenangan-kesenangan instan. Dan setan juga tahu bagaimana membuat kita begitu larut supaya kita semakin jauh dari pintu surga itu. Lalu inspirasi rohani apa yang bisa kita dapat dari bacaan ataupun kisah Injil yang kita dengarkan hari ini? Menurut saya begini, kalau kita masih dalam masa kanak-kanak, mungkin karena pengetahuan kita belum banyak, kita belum tahu secara terang mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang mendekatkan pada pintu surga, dan mana perbuatan yang mendekatkan kita pada pintu neraka. Tetapi semakin beranjak dewasa, tentu pengetahuan kita semakin di-upgrade. Nah, disinilah setan memainkan peran yang berbeda. Kita mungkin sudah tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan ini salah. Kita mungkin sudah terang melihat bahwa perbuatan yang kita lakukan ini keliru. Tetapi kerap kali manusia malah membenarkan tindakannya yang keliru, membenarkan pilihannya yang salah. Karena apa? Ya karena mendapatkan kenyamanan, ya karena mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Sehingga manusia kerap kali berat atau sulit sekali meninggalkan pilihan yang keliru itu. Semakin seseorang berkubang terlalu nyaman dalam dosa, lambat sadar dan tidak mau bertobat, tetapi memilih untuk nyaman terus-menerus dalam dosa, sangat mungkin sekali mereka gagal untuk masuk surga. Mereka kehilangan pintu keselamatan. Ingat saudari-saudaraku yang terkasih, yang namanya kenyamanan, yang namanya kenikmatan, itu sangat berbanding terbalik dengan keselamatan kekal. Jadi marilah kita pada hari ini berjuang supaya kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan yang jauh lebih penting adalah berjuang untuk tetap setia memperjuangkan apa yang baik. Dan kalau kita sudah terlanjur masuk dalam keadaan yang buruk, jadilah pribadi yang cepat sadar dan berjuang mau untuk keluar dari kubangan kenyamanan, dari kenikmatan yang ditawarkan oleh setan, hingga pada akhirnya kita semua, masing-masing dari kita, berjuang untuk menuju pintu keselamatan. Ingat, Tuhan sayang padamu, dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.